butuh bantuan. Hai, lagi apa kalian? Dia belajar. Belajar untuk Kita kan mau ujian. matkul apa? Sejarah dan masyarakat. Oh, sih masyarakat. Terus gimana proses belajarnya? Susah sih. Agak bingung. Yaudah, Banyak. mungkin biar lebih lebih paham gitu ya. Kita coba studi kasus aja gimana? Nah, Studi kasus gimana? Iya, jadi misal nanti aku bakal cari satu kasus, terus kita bakal kayak menilai dan melihat kasus ini dari sudut pandang masing-masing tokoh. Ini kan ini ya terkait tujuan negara kan. Nanti aku coba cari kasus yang relevan, nanti kita bisa lihat dari eh, ini kan kita berempat ya. Mungkin Melani mau dari tokoh siapa? Kayaknya aku hobes deh. Kalau Angel? Aku Aristoteles. Aku Plato. Ya udah, kalau gitu aku dari Rosa udah ya. Nah, Oke. sabar. Nah, ini ada kasusnya nih terkait Nauru. Republik Nauru. Bayangkan sebuah negara tanpa pajak, di mana listrik, perumahan, dan biaya kesehatan masyarakatnya digratiskan penuh oleh pemerintah. Negara ini bukan hanya suatu mitos, tak melainkan suatu fakta yang terjadi di era 1970-an yang dinamakan dengan Republik Nauru. Yang mana berkat tambang mineral fosfat yang mereka miliki, Pulau Mungil di Pasifik ini sempat menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Saking banyaknya penghasilan negara tersebut, pemerintah sampai membiayai seluruh kebutuhan warganya sehingga banyak warganya yang bisa hidup dengan sangat nyaman tanpa perlu bekerja. Warganya hidup dalam kemewahan dengan satu semboyan yang mereka pegang, hari esok mengurus dirinya sendiri. Sehingga mereka tidak memperdulikan apapun yang akan terjadi ke depannya karena mereka sudah dibiayai oleh pemerintahnya dan tidak perlu pikir panjang terkait apa yang akan terjadi hari esok. Namun akhirnya surga ini tidak bertahan lama. Memasuki tahun 2000-an, fosfat yang menjadi sumber daya mereka habis. Miliaran dolar kas negara ludes menguap akibat korupsi pejabat dan investasi luar negeri yang tidak jelas asal-usulnya. Nauru pun hancur lebur. Ekonomi mereka kolaps, 80% daratannya rusak parah menjadi karang tajam, dan gaya hidup instan puluhan tahun membuat warga Nauru kini memegang rekor tingkat obesitas dan diabetes tertinggi di dunia. Dari yang awalnya surga kekayaan, Nauru kini bangkrut dan sekedar bertahan hidup menjadi kamp penahan pencari suaka bagi Australia. Nah, oke. Jadi dari kasus itu, tadi kan si Melani jadi Hobes kan, kemudian Angel jadi Aristoteles, Jojo jadi Plota, aku jadi Rousseau ya. Nanti kita saling sharing aja ya. Siapa tahu dengan metode ini juga bisa kayak kita lebih lebih paham gitu dan juga bisa saling sharing kan. Oke, ke Mei dulu. Mei, dari sisi pandang Hobbes, sebenarnya gimana sih Hobbes ini memandang manusia dalam hal ini si rakyat Nauru sebagai suatu masyarakat gitu? Kalau dari pandangan hobes kan yang kita tahu ini manusia ini tuh egois dan gampang terlena Iya, kan. betul. Terus apalagi nih di negara Nauru ini semua fasilitas yang si warganya butuhkan ini kan udah ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadinya karena itu warganya ini semakin egois dan gak mau berpikir kayak jangka panjang atau mencari pekerjaan lain karena dia udah terlena nih Iya, dengan lebih yang fokus ke diri dia iya sendiri dia gitu ya. fokus ke diri dia sendiri karena apa ya orang semua yang dibutuhkan dari berikan sama Iya. negaranya gitu loh. Ya. Jadi menurut aku gitu sih. Terus kira-kira dari si kisah Nauru ini dari yang mereka awalnya sempat jadi negara terkaya sampai akhirnya mereka bangkrut gitu, kira-kira Nauru ini mencapai tujuannya nggak sih sebagai suatu negara gitu kalau menurut sisi pandang Hobbes gimana? Kalau menurut sisi pandang dari Hobes yang udah aku baca ya, Nauru ini sebenarnya nggak dia gagal jadi Gagal. sebuah negara ya guys. Kenapa tuh? Karena kan yang kita tahu kalau negara itu menurut Hobes itu kan sebuah pemimpin yang kuat atau yang biasa disebut sama Hobes itu Leviathan. Nah tapi kan Nauru ini nggak Ya, punya sisi sistem itu, ya nggak punya pemerintahnya sistem kurang kuat pemerintahan gitu ya. yang kuat. Jadi makanya dari itu pemerintahan dia itu gagal dan juga dimana karena kasus yang tadi Brian udah bilang juga kan banyaknya uh, fosfatnya udah habis terus pemerintahannya korupsi yang bahkan dia menjadi bangkrut dan menghalalkan segala cara untuk tetap bertahan hidup sampai ikut-ikutan sama mafia gitu-gitu dan yang lainnya.
Jadi pemerintahan ini gagal untuk memenuhi janji untuk membuat masyarakatnya ini hidup dengan nyaman dan aman. Ya, justru malah masyarakatnya kayak karena tadinya dia hasratnya terlalu besar gitu ya, jadinya itulah yang menghancurkan mereka dari Iya, dalam justru. merekanya nggak siap kan Hmm. jadinya. Ya, terus kalau dari Angel gimana kalau dari sisi Aristoteles? Nah, sebenarnya Aristoteles itu bilang kalau misalnya negara itu harusnya punya autarki atau kemandirian yang sempurna. Jadi dari kehidupan yang melulu atau mere life menjadi kehidupan yang lebih sempurna atau the good life gitu. Nah, dari Nauru ini gitu ya bisa dilihat bahwa dia tuh memiliki kegagalan dalam memenuhi tujuan negara dari Aristoteles ini karena yang tadi telah disebutkan gitu ya autarki itu sebenarnya tujuan negara yang paling baik menurut Aristoteles. Nah, dari pasca bangkrutan ini kan bisa dilihat juga ya, Nauru itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara internal, secara mandiri gitu kan. Dilihat dari telekomunikasinya yang runtuh gitu kan, terus juga masyarakatnya yang nggak bisa kerja, terus juga kebutuhan pokoknya juga yang tidak terpenuhi. Nah, itu kan akhirnya bergantung pada negaranya sendiri, terus juga bergantung pada program pengungsian dari Australia. Nah, kalau menurut Aristoteles, ketika negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu ya secara mandiri, itu dia telah gagal memenuhi tujuan negaranya itu autarki. Iya. Nah, selain itu juga tujuan negara yang lain adalah untuk memenuhi kehidupan yang sempurna itu kan. Nah, tapi untuk memenuhi kebutuhan yang sempurna itu kan butuh masyarakat yang hidupnya tuh aman ya kan, yang lebih nyaman gitu kan. Nah, tapi kebangkrutan ini malah menarik masyarakatnya itu ke keputusasaan, kemiskinan, terus juga kesengsaraan lah gitu kan. Nah, ini tuh bisa timbul karena tadi yang kayak Mei bilang gitu ya, kalau misalnya pemerintahnya itu terlalu memanjakan gitu masyarakatnya dengan fosfat-fosfat itu, padahal kan mereka harusnya bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana dan juga terampil gitu kan. Nah, sehingga menurut Aristoteles itu si Nauru ini telah gagal untuk memenuhi tujuannya yaitu kehidupan yang sempurna atau the good life. Oke, kalau dari Joseph, dari si pandang Plato nih gimana? Nah, kalau dari sisi pandang si Plato, kebangkrutan dari Nauru enggak sesuai dengan tujuan dari negaranya. Nah, kalau Plato kan bilang ya, kalau si negara itu ada karena manusia itu butuh kerja dan butuh buat memenuhi kebutuhan hidupnya mereka. Nah, Nauru dulu kan kaya karena fosfatnya, tetapi nggak dipakai buat jangka panjang, kayak pendidikan atau ekonomi lainnya. Nah, jadi pas si fosfatnya mereka itu habis, ekonominya mereka itu langsung hancur. Jadi Nauru gagal untuk menjamin kebutuhan hidupnya mereka, rakyatnya mereka. Nah, kalau menurut Rossel gimana? Nah, kalau dari sisi pandang Rasul sendiri, sebenarnya kurang lebih sama. Tapi kalau Rasul itu lebih mementingkan, kayak menurut dia tujuan suatu negara adalah negara itu adalah suatu tempat di mana nanti akan terjadi kontrak sosial di antara masyarakatnya. Sehingga nanti masyarakatnya ini bisa memiliki kehendak bebas atau kehendak secara umum gitu. Di mana nanti mereka kayak memiliki hak mereka masing-masing dan juga jadi lebih menekankan kepada keadilan dan juga kesetaraan. Tapi kan kalau tadi dari kasus Nauru ini kan kita belajar, misalnya kita dikasih insight juga bahwa di situ ada terjadi korupsi. Nah, dari korupsi ini kan sebenarnya menandakan adanya ketidaksetaraan, di mana misal tentunya ada ketidaksetaraan di situ, di mana masyarakatnya misal hanya dapat sekian, sedangkan kalau emang ada korupsi kan artinya pemerintahnya dapat lebih banyak gitu kan. Begitu dari sisi pengelolaannya juga itu sudah tidak balance sebenarnya. Sehingga memang kalau menurut saya sih si Nauru ini belum bisa mencapai tujuannya sebagai suatu negara sih. Gitu. Terus itu kan apakah dia bisa mencapai tujuannya sebagai suatu negara? Terus kira-kira semisalkan kita kembali atau kita bisa mengulang waktu nih dan kita menjadi pemerintah daripada si Nauru ini, kiranya baiknya si Nauru ini jadi negara yang seperti apa sih gitu ya? Kalau dari sisi pandang Hobbes sendiri gimana, Mei? Aku duluan nih. Ya. Kalau menurut dari sisi pandang Hobbes, untuk menjadi sebuah negara itu kan, negara itu kan yang kita tahu kayak penjaga, mengatur. Betul. Ya kan. Jadi harusnya sih negara Nauru ini lebih memikirkan jangka panjang dari untuk rakyatnya. Yang kita tahu kan dia punya fosfat kan tuh, tetapi kan kondisi wilayah dia tuh kecil, nggak besar. Jadi
fosfatnya pun bisa habis juga. Ya, Jadi pasti ada harusnya, batasnya. iya betul. Jadi harusnya negara Nauru ini boleh mengelola fosfat itu, tapi jangan terlalu banyak. Jadi kan hasil dari uang fosfatnya ini sama dia bisa dikelola lagi jadi pendidikan, membuka lapangan pekerjaan. Jadi kan itu kan memutar ekonomi juga Iya. kan. Jadi warganya ini Nggak terlalu dengan bergantung sama ya si sama fosfat si itu. fosfat itu, akan kekayaan fosfat itu kan. Disinilah jadi pemerintahan ini wajib juga punya aturan yang tegas dan juga sistem keuangannya itu yang transparan. Bisa menahan Iya, semakin daripada si menahan hasrat yang hasrat dimiliki yang oleh dimiliki manusia manusia pada gitu. umumnya gitu ya. Oke, kalau Angel gimana tadi si Aristoteles ya, dia kan menekankan autarki kan. Nah, Nah. terus si negara ini bagusnya gimana sih? Nah, betul banget. Nah, kalau Aristoteles kan tadi autarki ya. Nah, sebenarnya kan harusnya tuh kan negaranya kan kecil ya. Harusnya mereka bisa mengelola itu tadi kan dengan baik. Sebenarnya bagus sih ya mereka udah bisa mengelola fosfat itu, tapi bisa lebih bijaksana gitu mengelola sumber daya alamnya sehingga bisa berkesinambungan gitu untuk masyarakatnya juga gitu kan. Untuk lingkungannya juga terutama. Nah, terus juga tujuan akhir negaranya itu kan adalah kehidupan yang sempurna tadi ya. Nah, harusnya negara Nauru ini mengedepankan gitu dalam pembangunan moral, intelektual, dan juga kesehatan warganya gitu. Bisa juga diinvestasikan ke pendidikan tadi untuk membuat masyarakatnya tuh lebih terampil dalam mengelola semua sumber daya alam yang ada dalam negaranya gitu. Nah, jadinya mereka jadi minim gitu dalam bergantung pada pemerintahnya gitu kan. Jadinya lebih aktif berkontribusi untuk menciptakan kehidupan yang sempurna. Oh, iya iya sih, betul-betul. Kemudian kalau dari Plato sendiri gimana, Cep? Nah, kalau ngikutin pandangan dari Plato, tujuan dari Nauru itu nggak cuman hasilin menjadi negara kaya dari hasil alam si fosfat ini doang. Yang penting itu gimana cara mereka menggunakan dan mengelola hasil kekayaan mereka agar memenuhi kebutuhan rakyatnya mereka secara jangka panjang. Nah, kayak bangun sekolah, rumah sakit, atau membuka lapangan pekerjaan baru untuk rakyatnya. Agar si rakyatnya itu tidak tergantung pada fosfatnya terus. Nah, intinya negara itu harus jadi tempat si rakyatnya mereka itu kerja bareng-bareng biar hidupnya mereka bisa enak dan anak cucunya mereka nantinya masih bisa merasakan ya apa yang sudah hasilnya gitu kan. Iya. Kalau dari aku, dari sisi pandang Rosa sendiri sebenarnya karena tadi kan nekanin keadilan dan juga kesetaraan gitu ya, sehingga harapannya si negara ini, si Nauru ini bisa menciptakan suatu kayak ekosistem yang memang terciptanya keadilan gitu. Contohnya itu bisa dari tadi ya sempat dijelaskan transparansi dari keuangan itu kan juga bisa membantu biar masyarakatnya tahu oh ternyata di sini tuh keuangannya tuh adil, maksudnya walaupun mereka memang menggunakan hanya dari sumber mereka itu hanya dari si fosfat itu, tapi oh ternyata yang didapatkan adil dari pemerintah dan juga ke masyarakatnya atau antar masyarakat tuh tidak ada yang dirugikan gitu. Kemudian diharapkan juga tadi benar bahwa diciptakannya lapangan pekerjaan sehingga nggak cuman rakyatnya doang ya nggak cuman pemerintahnya doang yang capek kerja gitu kan, rakyatnya cuman enak-enak, tapi mereka bisa bersama-sama saling bekerja untuk membangun solidaritas di negara tersebut sehingga nantinya itu mereka bisa memiliki kehendak umum juga pada kedepan-depannya apa yang akan mereka lakukan dan tidak terlalu bergantung pada satu sumber itu gitu. Artinya kalau mau dirangkum gitu ya, sangat baik kalau Nauru itu bisa menerapkan tadi yang masukan daripada 4 tokoh ini. Jadi kalau memang Nauru itu bisa, tadi kalau dari Hobbes artinya bisa memiliki sistem pemerintahan yang lebih tegas kepada masyarakatnya dan juga biar bisa membatasi mereka punya hasrat gitu ya, sehingga memang tidak terjadi keserakahan di situ. Kemudian kalau dari si Aristoteles sendiri itu maunya Nauru ini bisa menjadi lebih mandiri, negara yang bisa menciptakan kemandirian baik bagi diri negaranya sendiri atau ke masyarakatnya juga gitu. Mungkin dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan juga hal lainnya gitu kan. Lalu kalau dari si Plato itu kan maunya
si Nauru ini bisa memenuhi kebutuhan daripada masyarakatnya gitu kan. Mungkin kurang lebih sama tadi dengan menciptakan lapangan pekerjaan itu juga bisa gitu. Sedangkan kalau dari Rasul sendiri itu lebih ke transparansi, keadilan dan juga kesetaraan antar masyarakatnya gitu. Tapi jadi habis kita diskusi gini jadi kayak lebih paham gitu, lebih masuk gitu. Iya, lebih paham lebih banget. mudah dimengerti jadinya. Nah, udah siap kah nih buat ujian? Yuk, Siap. Udah jamnya nih. yuk. Yuk.